Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernastia Mulyaningsih dari SDN Balegondo 2. Saat ini saya mengerjakan tugas 2.2.9, yaitu 1. Tujuan dan manfaat asesmen dari, untuk, dan sebagai pembelajaran, dan 2. Strategi asesmen dan penerapannya dalam asesmen formatif, sumatif, dan berkelanjutan. Tujuan dan manfaat asesmen dari, untuk, dan sebagai pembelajaran, yaitu asesmen dalam konteks pendidikan merupakan suatu proses penting untuk menilai kemajuan siswa dan efektivitas pengajaran. Dalam hal ini, ada 3 jenis asesmen yang umum digunakan, yaitu asesmen dari pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran, dan asesmen pembelajaran itu sendiri. Tujuan dan manfaat asesmen dari, untuk, dan sebagai pembelajaran, yaitu asesmen dalam konteks pendidikan merupakan suatu proses penting untuk menilai kemajuan siswa dan efektivitas pengajaran. Dalam hal ini, ada 3 jenis asesmen yang umum digunakan. Ada 3 jenis asesmen utama yang sering dibahas dalam teori pendidikan. Yang pertama, asesmen dari pembelajaran atau assessment of learning. 2. Asesmen untuk pembelajaran atau assessment for learning. Dan yang ketiga, asesmen sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Adapun asesmen dari pembelajaran atau assessment of learning, yaitu asesmen ini lebih bersifat sumatif dan digunakan untuk menilai pencapaian akhir siswa setelah periode pembelajaran tertentu, seperti ujian akhir semester atau tugas akhir. Assessment of learning digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran secara keseluruhan dan untuk menentukan apakah siswa telah mencapai standar yang ditetapkan. Tujuan asesmen dari pembelajaran yang pertama adalah menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang lebih besar. Kedua, mengukur efektivitas pembelajaran dan memberikan informasi akhir mengenai tingkat keberhasilan siswa. Manfaat asesmen dari pembelajaran adalah yang pertama, penilaian hasil belajar, yaitu memberikan gambaran umum mengenai sejauh mana siswa ini menguasai materi pembelajaran seperti dalam ujian akhir atau penilaian proyek besar. Ini membantu menentukan apakah siswa dapat melanjutkan ke tingkat pembelajaran berikutnya atau memerlukan perbaikan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang berbasis data. Hasil asesmen ini memberikan data yang penting untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelulusan siswa, perencanaan kurikulum, atau kebijakan pendidikan. Dan yang ketiga adalah pemberian nilai akhir. Assessment of learning memberikan dasar bagi pemberian nilai akhir kepada siswa yang mencerminkan pencapaian mereka selama periode pembelajaran. Berikut ini adalah contoh-contoh asesmen dari pembelajaran. Yang pertama, ujian akhir. Ujian yang menguji pemahaman siswa terhadap seluruh materi yang diajarkan di akhir semester atau tahun ajaran. Yang kedua, penilaian proyek akhir, yaitu sebuah proyek besar yang mengukur hasil pembelajaran siswa setelah periode tertentu seperti penelitian atau presentasi. Dan yang ketiga adalah tes standar. Tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dalam konteks yang lebih luas dan seringkali digunakan untuk menentukan kelulusan atau penerimaan ke tingkat pendidikan berikutnya. Yang kedua adalah asesmen untuk pembelajaran atau assessment for learning. Asesmen untuk pembelajaran atau sering disebut asesmen formatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran.
Jenis asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan memberikan umpan balik yang memungkinkan siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka sebelum ujian atau evaluasi akhir. Tujuan asesmen untuk pembelajaran adalah memberikan umpan balik yang berguna kepada siswa dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan menilai pemahaman siswa secara real time, bukan setelah pembelajaran selesai. Manfaat dari asesmen untuk pembelajaran adalah meningkatkan pemahaman. Asesmen ini memberikan siswa kesempatan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka dalam materi yang diajarkan. Misalnya, jika siswa kesulitan dengan konsep matematika tertentu, guru dapat memberikan bantuan atau latihan tambahan untuk memperbaiki pemahaman siswa. Yang kedua, pengajaran yang lebih fleksibel. Dengan asesmen formatif, guru bisa lebih fleksibel dalam menyelesaikan materi atau metode pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai contoh, jika sebuah tes singkat menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak menguasai konsep tertentu, guru dapat mengulang penjelasan atau memberikan latihan lebih lanjut. Dan motivasi siswa. Umpan balik yang diberikan secara terus-menerus dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa lebih terlibat dan memahami proses pembelajaran mereka sendiri. Berikut adalah contoh-contoh asesmen untuk pembelajaran. Yang pertama adalah kuis harian, yaitu tes singkat yang diberikan setelah setiap pelajaran untuk mengukur pemahaman siswa dan memberikan informasi kepada guru mengenai materi yang perlu diperjelas. Kedua, diskusi kelas. Melalui diskusi, guru dapat mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan kesempatan untuk refleksi bersama. Yang ketiga adalah observasi kelas. Guru mengamati selama pembelajaran untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan materi dan dengan teman sekelas mereka. Yang ketiga, asesmen sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Asesmen sebagai pembelajaran melibatkan siswa secara aktif dalam proses evaluasi. Dalam asesmen ini, siswa tidak hanya menerima umpan balik dari guru, tetapi juga menjadi penilai diri mereka sendiri, memantau dan mengevaluasi kemampuan sepanjang pembelajaran. Tujuan asesmen sebagai pembelajaran yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengevaluasi pemahaman dan kemajuan mereka sendiri. Yang kedua, mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang lebih terlibat dalam proses belajar. Manfaat asesmen sebagai pembelajaran yang pertama adalah refleksi diri. Siswa yang terlibat dalam asesmen sebagai pembelajaran dapat lebih memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Sebagai contoh, siswa yang membuat jurnal reflektif setelah setiap pembelajaran atau pelajaran dapat mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat memperbaikinya. Yang kedua, peningkatan keterampilan kritis dan metakognisi, yaitu dalam proses ini mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang proses pembelajaran mereka. Misalnya, melalui pemantauan portofolio atau refleksi diri, siswa belajar bagaimana mereka berpikir, mengorganisir informasi, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, motivasi yang lebih tinggi. Ketika siswa merasa bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka, mereka cenderung merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar lebih baik.
Contoh-contoh asesmen sebagai pembelajaran. Yang pertama adalah portofolio pembelajaran. Siswa mengumpulkan karya atau tugas-tugas mereka dalam sebuah portofolio dan merefleksikan kemajuan mereka sendiri dalam belajar. Yang kedua, self-assessment. Siswa mengisi kuesioner atau rubrik penilaian diri untuk mengevaluasi seberapa baik mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Dua strategi asesmen dan penerapannya. Strategi asesmen yang digunakan dalam pendidikan sangat bervariasi. Namun, dua strategi yang sering digunakan adalah penilaian berbasis kinerja dan portofolio. Kedua strategi ini dapat diterapkan dalam asesmen formatif, sumatif, dan berkelanjutan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kemampuan siswa. Tes kinerja adalah bentuk asesmen yang meminta peserta didik untuk melakukan tugas tertentu yang mencerminkan kemampuan mereka dalam konteks dunia nyata. Tes ini bisa berupa proyek, presentasi, percakapan, atau aktivitas praktis lainnya yang memerlukan aplikasi pengetahuan dan keterampilan secara langsung. Tes kinerja menilai bagaimana peserta didik dapat memecahkan masalah atau mengaplikasikan pembelajaran yang mereka peroleh dalam situasi yang lebih nyata dan praktis. Penerapan untuk asesmen formatif, sumatif, dan berkelanjutan. Yang pertama adalah tes sumatif. Tes kinerja bisa digunakan secara formatif untuk memberikan umpan balik berkala kepada peserta didik. Misalnya, seorang guru dapat meminta peserta didik untuk menyelesaikan bagian kecil dari proyek besar yang lebih kompleks dan memberikan umpan balik tentang bagaimana mereka dapat memperbaiki proses atau hasilnya sebelum akhir periode pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif. Tes kinerja juga bisa diterapkan secara sumatif pada akhir proyek atau pembelajaran. Misalnya, sebuah proyek akhir atau ujian kinerja yang menilai sejauh mana peserta didik dapat menerapkan keterampilan atau pengetahuan mereka dalam tugas tertentu. Dan yang ketiga adalah asesmen berkelanjutan. Dalam asesmen berkelanjutan, tes kinerja dapat digunakan untuk perkembangan keterampilan peserta didik selama periode waktu tertentu. Peserta didik dapat diberikan tugas yang sama beberapa kali dalam tahun ajaran untuk mereka melihat bagaimana mereka meningkat dalam kinerja mereka. Portofolio adalah kumpulan karya yang dikumpulkan oleh peserta didik sepanjang waktu yang menunjukkan perkembangan, pencapaian, dan refleksi terhadap proses belajar mereka. Portofolio bisa mencakup berbagai jenis karya, mulai dari tugas tertulis, gambar, laporan eksperimen, hingga catatan refleksi. Penerapan untuk asesmen formatif, sumatif, dan berkelanjutan. Asesmen formatif. Portofolio digunakan secara formatif untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Peserta didik dapat mengumpulkan tugas-tugas kecil atau karya yang mencerminkan pencapaian mereka, yang kemudian dianalisis oleh guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan bimbingan lebih lanjut. Asesmen sumatif. Portofolio bisa digunakan sebagai asesmen sumatif di akhir suatu periode atau unit pembelajaran. Portofolio yang mencakup berbagai jenis karya akan menunjukkan pencapaian peserta didik secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih holistik. Dalam asesmen berkelanjutan, portofolio sangat cocok untuk asesmen berkelanjutan karena memungkinkan untuk melacak kemajuan peserta didik dari waktu ke waktu.
Guru dapat mengamati dan menilai bagaimana peserta didik berkembang, memperbaiki, dan membangun pengetahuan atau keterampilan mereka. Kedua strategi ini yaitu penilaian berbasis kinerja dan portofolio memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan pencapaian mereka dalam cara yang lebih dinamis dan berbasis proses. Mereka membantu mengidentifikasi kemajuan, mendukung refleksi diri, dan memberikan umpan balik yang lebih komprehensif yang penting dalam pengembangan pembelajaran jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.